Antar batu seperti ini yang namanya interlock. Nah, sistem seperti ini sebetulnya sebagai simbol bahwa Nusantara itu punya peradaban yang sudah sangat maju. Di tahun 800-an itu puncak era keemasannya. Terus yang kedua, teknik memahat relief. Jadi ini dinding rata dulu, digambar baru dipahat. Nah, terus satu cerita itu segini. Jadi salah satu bagian dari dinding candi ini adalah naskah cerita, satu seri cerita, semuanya diawali dari pintu sebelah timur. Cara membaca cerita adalah mengelilingi candi Sarah Jarum Jam, muter sampai pintu timur lagi, selesai satu seri. Jadi kalau pengen mengenal seluruh cerita, satu seri saja seseorang harus menempuh perjalanan sekitar setengah kilometer. Nah, perputaran mengelilingi candi itu sebetulnya masing-masing kotak ini adalah satu halaman buku. Nah, satu putaran candi itu satu buku. Oke, sana aja satu tingkat terus muter ke Harus diulang-ulang ke sini. Peradaban yang harus pindah karena gempa dan letusan Merapi, sampai kemudian Borobudur terlupakan, kemudian peradaban baru dengan agama yang baru muncul. Nah, sebetulnya orang-orang di sekitar Borobudur itu bukan penduduk asli 1200 tahun yang lalu. Mereka adalah orang yang datang ke sini mencari daerah hunian baru. Nah, diketemukan daerah yang dikelilingi oleh banyak gunung api. Nah, otomatis di situ adalah daerah subur. Nah, ketika mereka mulai menghuni di luar sana, di sini hutan, ada salah satu penduduk yang mencari kayu bakar di hutan. Ketika mencari kayu bakar di hutan, menemukan reruntuhan candi yang di bagian atasnya sudah terkubur, tapi masih nampak batu-batu yang lain. Baru dilaporkan kepada kepala desa, dari kepala desa sampai residen, dari residen baru sampai ke gubernur jenderal. Yang waktu itu Jawa dalam kekuasaan Inggris. Terus Raffles memerintahkan agar bangunan candi ini digali, pohon-pohonnya ditebangi sampai nampak. Nah, tulisan Raffles itu yang kemudian banyak dibaca oleh arkeolog dunia yang kemudian mulai datang ke sini melakukan penelitian-penelitian. Nah, itu yang kemudian secara resmi candi ini yang menemukan Raffles, tapi bukan Raffles itu sendiri, tapi penduduk. Oke, sambil keliling. Spesifikasi yang lain adalah patung Buddha. Jadi patung Buddha di Borobudur di masing-masing sisi mempunyai nama dan sikap tangan yang berbeda. Jadi yang bagian timur patung Buddhanya ini dikenal dengan nama Aksobya. Maaf ya, halo, duduknya di samping yang situ, tidak di situ duduknya. Nah, Aksobya, sikap tangan Buddhanya tertelungkup begini dengan sikap kaki bersila seperti itu. Nah, sikap tangan ini menggambarkan keteguhan iman. Kemudian nanti yang selatan nama Buddhanya Ratna Sambawa, sikap tangannya begini, menggambarkan kedermawanan dan cinta kasih. Dan nanti yang di sisi barat nama Buddhanya Amitabha dengan sikap tangannya begini, meditasi. Dan yang utara itu sikap tangan Buddhanya begini, Amoghasiddhi, menghalau bahaya, tidak takut bahaya. Kemudian di tingkatan ketujuh menghadap 4 arah, semua sikap tangannya sama seperti ini, memberi pengajaran. Kemudian yang di stupa-stupa, sikap tangan Buddhanya seperti ini, namanya Wajra Satwa, simbol pemutaran roda kehidupan. Jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi masing-masing seperti ini mempunyai makna-makna tentang keteguhan, kedermawanan, meditasi, menolak bahaya, mengajar sampai memutar roda kehidupan. Nah, terus relief sebetulnya ada 3 cerita utama di Borobudur. Yang pertama adalah dasar yang dikenalkan dalam agama Buddha namanya hukum karma. Jadi setiap perbuatan itu akan dapat balasan. Yang kedua namanya reinkarnasi. Jadi sebelum lahir menjadi Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha, dia pernah mengalami kelahiran yang sangat banyak. Nah, akumulasi dari kumpulan kebajikan itu membawa dirinya terlahir di kehidupan yang sempurna, yang kemudian lahir menjadi Pangeran Siddhartha Gautama.
Nah, ketika lahir menjadi Pangeran Siddhartha Gautama ini, Pangeran Siddhartha menemukan jalan yang bisa membawa seseorang terbebas dari kelahiran kembali. Nah, jalan pencapaian itu kemudian disebut pencapaian kebudayaan yang didapat ketika Pangeran Siddhartha meditasi di malam bulan purnama bulan Waisak di sebuah tempat di India, namanya tempat Bodh Gaya. Nah, meditasi di bawah pohon. Nah, pohon itu yang kemudian dikenal dengan nama pohon pencerahan, yang bahasa Sanskertanya pohon Bodhi. Dari itu orang yang duduk di atas bunga teratai. Kalau raja itu tempat duduknya singgasana, tapi kalau orang yang sudah mencapai kesucian kehidupannya, posisi tempat duduknya bunga teratai. Bunga teratai itu mempunyai makna filosofis. Ada 3 bagian dari pohon teratai. Yang pertama akar. Akar itu diposisikan di dalam lumpur, menggambarkan kekotoran. Kemudian yang kedua, daun mengambang di air, menggambarkan pembersihan. Yang ketiga, bunga ada di udara. Biasanya ada tangkai, kemudian bunga ada di udara. Nah, bunga teratai ini simbol kesucian. Jadi orang yang duduk di atas bunga teratai ini digambarkan orang yang sudah suci hidupnya, sudah tidak terpengaruh oleh keterikatan duniawi. Nah, itu yang kemudian salah satunya digambarkan oleh tokoh itu Tuhan. Buddha itu bukan Tuhan, Buddha itu bukan dewa. Buddha itu manusia biasa yang mencapai jalan kesempurnaan. Nah, terus semua makhluk itu juga bisa mencapai kesempurnaan hidup.